Kalau kalian melakukan ini dari tahun 2019, di awal tahun kalian sudah melakukan DCA atau dollar cost averaging, maka di 2021 kenaikan atau capital gain kalian lebih dari ratusan persen, guys. Yo guys, what's up? Balik lagi gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Di video kali ini gue akan kasih kalian penjelasan dan tutorial sederhana khususnya bagi kalian para pemula yang pengen berinvestasi dan trading di cryptocurrency. Nah, seperti yang kalian lihat saat ini udah terbuka ya account Indodax dari bapaknya gue nih. Ini punya bapak gue guys, gak boleh punya gue. Ntar kalian tahu berapa Bitcoin yang gue punya, bahaya. Rahasia. Jadi ini adalah account bapaknya gua yang udah dia itu deposit modal awalnya 100 jutaan dan sekarang jadi 227 juta dalam waktu beberapa bulan. Jadi kenaikan atau capital gainnya ya kurang lebih sekitar 100% lebih. Cuman memang banyak yang nyangkut nih. Dia ada beli BTT di harga tinggi, AOA juga tinggi, BTT harganya tinggi. Sempat beberapa ada yang nyangkut tetapi masih profit karena dia itu pernah membeli harga Ripple atau XRP dengan sangat murah. Nah, kita cek sekarang ya. Harga Ripple ini gua kemarin beliin buat bapak gua nih ya, dengan harga Ripple-nya sangat murah. Kita lihat nih XRP-nya sempat beli di harga berapa kemarin. Kalau nggak salah di bulan Maret. Oh, sorry, April berarti. Yap, sempat ngebeli Ripple dengan harga murah. Kita lihat lagi Mei. Oh, berarti Februari ya. Tunggu. Kok kosong nih? Oh iya, gue baru ingat, bukan ngebeli ternyata guys, tapi gue pindahin, gue transferin Ripple-nya, jadi langsung masuk di account dia. Ini nih. Nah, kita lihat pada Maret ya, gue ingat banget Maret kemarin tuh. Ya, gue itu transferin sekitar 100.000 atau berapa nih? Tuh agak 19.000 lebih, 20.000 lah ya, 20.000 Ripple. Kemarin harganya sekitar 5.000 atau 6.000-an, gue kurang ingat juga pada tanggal 16 Maret. Dan sekarang kenaikan Ripple-nya sudah di angka 10 ribuan. Nah, kemarin Ripple bahkan sempat mencapai angka tertinggi 28.000 alias 2 dolar. Tetapi gue ngomong ke papa gue, dia mau beli atau enggak nih? Dia mau jual lagi atau mau beli lagi atau gimana? Dia memutuskan untuk malah gak mau jual dan biarin aja, bahkan dia beli aset-aset yang lain guys. Nah, kali ini gue akan ngajarin kalian bagaimana tutorial pemula untuk membeli dan memilih koin-koin. Nah, ini seperti yang kalian lihat di account ini ada AOA ya, dengan sekitar inilah jumlah koin yang kita punya, saldo ya. Dan ini apa? Diestimasi nilai aset ini adalah jumlah keseluruhan kripto kita. Kalau dirupiahkan itu berapa? Jadi jumlahnya kalau dirupiahkan itu sekitar 227 juta. Nah, itu dia. Ditotalkan dari segala aset yang kita punya di account ini. Jadi kita akan mulai dari awal. Awalnya kita ngelihat tampilan Indodax itu seperti ini. Nah, jadi kalian butuh untuk deposit ke wallet. Nah, ini bisa depo atau withdraw. Nah, kalian klik aja, nanti akan setor rupiah. Saya mengerti, lanjutkan, dan pilih aja metode-metode untuk ngedeposit seperti biasa. Jadi setelah deposit, uangnya akan masuk menjadi IDR atau rupiah. Di sini saldo rupiah kalian akan bertambah. Dan kalian bisa beli di situ. Nah, ketika udah punya saldo rupiah, contoh kalian mau beli Bitcoin, kalian tinggal klik Bitcoinnya. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Di sini ada beberapa tombol. Nah, gue akan jelaskan khususnya buat kalian para pemula ya. Di sini adalah deposit atau withdraw BTC. Jadi saldo kita banyak nih guys. Saldo kita bukan hanya rupiah, kita juga punya saldo BTC, kita juga punya saldo OneInch dan beberapa semua kripto yang ada di Indodax. Nah, kita cek lagi nih, saat ini berapa kripto yang ada di Indodax? Ada 142 kripto dan terus bertambah beberapa bulan ya. Biasanya mereka akan listing koin-koin baru, dan seperti di bulan Juli kemarin udah listing koin baru yaitu buat Xcoin. Nah, jadi beberapa bulan sekali biasanya Indodax akan ngelisting koin-koin baru yang sudah lulus uji kelayakan dari mereka. Oke, di sini ada 142 aset yang bisa diperdagangkan, bisa kita jual, bisa kita beli, dan bisa kita transfer, bisa kita withdraw di Indodax. Oke, jadi udah punya rupiah. Langkah pertama adalah deposit dulu. Udah deposit, baru pilih koin apa yang kalian mau, yang kalian inginkan. Contoh, balik lagi ya, kita klik BTC. Nah, akan kelihatan chartnya atau marketnya. Kalian bisa klik advance chart untuk melihat chartingnya lebih jelas lagi. Nah, itu dia. Kalian bisa klik, akan keluar
charting seperti ini, dan di sini kalian bisa ngelihat, nah ini chartnya ini by trading view ya, kalian bisa ngelihat pergerakan harga BTC dari tahun ke tahun, dari awal dia ada di Indodax sampai sekarang. Nah contoh di sini adalah tahun 2021 dan kita bisa set time frame-nya. Contoh saya bikin adalah 1 minggu. Jadi candlenya adalah satu candle ini umurnya 1 minggu guys. Jadi satu candle ini usianya adalah 1 minggu. Ingat ya, satu candle usianya 1 minggu. Nah kalau misalnya saya bikin 1 hari, artinya satu candle usianya 1 hari. Jadi besok akan muncul candle baru. Nah kalau 15 menit, artinya di setiap 15 menit muncul candle baru. Kalau 1 menit artinya ya di setiap 1 menit muncul candle baru. Seperti itu simpelnya ya. Jadi kalau kita mau lihat dari candle-candle yang lama-lama, kita bisa cek nih. Saya ubah time frame-nya menjadi 1 minggu. Nah, di sini kita bisa lihat nih 2015 bulan 1 tanggal 12. Seperti inilah candlenya dan harganya ya kurang lebih 27 juta guys. Bayangin nih, di 2015 tuh masih 27 juta Bitcoin guys. Nah, kita set lagi. Nah, ini harga udah mulai tinggi nih. Di 2017 inilah kenaikan harga salah satu yang tertinggi dan pemecah rekornya Bitcoin, yaitu ini dia. Ini 960 jutaan ya, 950 jutaan di 2021 bulan April tanggal 12. Ini bisa kalian set ya bawahnya ini. Nah, ini kan ada nih tanggal berapa nih. Nah, kemarin 2017 kita juga bisa cek nih, 2017 harga tertingginya di akhir tahun dan di awal tahun 2018. Kita cek lagi ya. Ini dia. Nah, ini hampir menyentuh 300 juta di 2017 bulan 12 ya. Dan kemudian ini usianya kan 1 minggu nih. Berarti di sekitar inilah usianya pernah mencapai angka 290 juta usia candlenya ya di 1 minggu ini. Oke, itu sekilas tentang bagaimana kita melihat harga candle. Tapi kita kan pengen beli nih. Bagaimana cara belinya? Ketika kalian udah punya rupiah kalian akan ada di sini. No, 20.000. Jadi 20.000 ini bisa ngebeli BTC nggak? Nggak bisa, karena kita hanya bisa ngebeli paling terkecil itu adalah, kita lihat ya, kita coba ya 20.000 bisa atau tidak. Setahu gue sih kemarin nggak bisa ya. Kita cek. Oh ternyata bisa. Dengan harga 20.000 pun kalian bisa ngebeli Bitcoin. Tapi yang kalian beli adalah estimasinya ini nih, sekitar 0,000003577 BTC. Itu adalah 20.000. Jadi kalau kalian punya duit berapapun, kalian tetap bisa beli Bitcoin. Meskipun harga Bitcoin saat ini udah 573 juta, bukan berarti kalian harus punya 573 juta ini untuk beli Bitcoin. Tidak. Punya 50.000 juga bisa, cuman belinya jadinya 0,00000 sekian gitu. Kalau punya 20.000 ya jadinya 0,0003577. Nah, jadi berapapun duit kalian tetap bisa ngebeli Bitcoin dengan bilangan desimal. Jadi tidak harus ngebeli satu. Jadi ingat ya, Bitcoin 1 miliar bukan berarti kalian harus punya 1 miliar. Bitcoin 500 juta bukan berarti kalian harus punya 500 juta. Kalian tetap bisa beli dengan angka desimal, nominal desimalnya kalian tetap bisa beli berapapun rupiah yang kalian punya. Jadi contoh nih, kita coba aja ya, duit kita 20.000. Wah, agak miskin nih ya, cuma 20.000 nih ya. Kita coba ya, dengan 20.000 kita bisa ngebeli berapa Bitcoin. Nah, ini adalah total rupiah. Kita mau ngebeli jumlahnya berapa? Ingat, perhatikan ya. Oke, 20.000 kita ngebelinya di angka berapa? Kita bisa set. Contoh, harga market sekarang adalah 575 juta. Saya pengen belinya di angka 570. Jadi ketika nanti harganya turun 570, maka otomatis koin ini akan menjadi milik saya tergantung order dan antriannya. Nah, apa yang dimaksud order dan antrian? Bisa dilihat di sini guys. Ini ada market jual dan market beli. Kenapa ada yang kuning, ada yang biasa? Nah, kuning ini biasanya yang nominalnya besar. Kalian lihat di market jual, ada orang yang menjual ya 1,9 BTC dengan harga yang dia set 575 juta. Dan total yang dia pelore adalah sekitar 1 miliar. Di market beli ada orang yang mau ngebeli Bitcoin dengan harga 575 juta 47 ribu. Dengan jumlah BTC yang mau mereka beli adalah 0,5. IDR-nya sekitar 300 juta. Jadi ini adalah orderan kita guys. Contoh nih, kalau tadi kan saya ordernya di 570 ya. Nah, jadi orderan saya itu akan di paling bawah guys. Kenapa? Karena ya orderannya jauh nih. Contoh nih, kita lihat market beli ya. 570 juta. Saya cek orderan saya ada nggak ya? Orderannya berapa nih? 20.000. Kita cek. Di angka 570 juta, apakah ada orderan 20.000? Nah, ini dia. Ini adalah orderannya saya. 20.000. Nah, ini dia. Mungkin gini guys. Karena jumlah orderannya sama nih ya. Ini kan sama nih, sama-sama 570 juta. Maka orderan saya akan masuk ke sini.
Coba kita bedakan ya, kita akan melihat orderan kita bisa berbeda nggak ya. Saya akan batalin, oke. Nah kemudian saya punya rupiahnya akan balik ya, karena saya batal, saya nggak jadi beli. Saya beli lagi 20.000 dengan harga 571, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah biar kita angkanya unik ya, supaya kita bisa ngelihat, kita place order lagi. Oke, saya ngebeli Bitcoin dengan harga 571 juta dengan jumlah 20.000. Kita akan lihat di order beli ada nggak ya yang angkanya unik. Kita refresh lagi dan kita cek. Nah, akan muncul di sini guys biasanya nih. Oke, kita cari ya angka kita yang paling unik nih. Nah, ini dia muncul ya guys. Ini punya kita. Jadi ketika kita udah set order beli, maka akan masuk di sini. Orang-orang akan tahu bahwasanya ada yang beli dengan harga yang dia set segini, jumlahnya segini 20.000. Jadi kalian mau ngebeli Bitcoin 10.000 juga bisa. Ini ada yang ngebeli 10.000. Tapi ada juga orang yang ngebeli 600 juta, ada yang ngebeli 400 juta, bahkan ada yang ngebeli sampai miliaran biasanya nih. Tapi di harga-harga yang murah. Ini contoh ya. Nih ada yang ngebeli 600 juta. Kita lihat lagi harga lebih bawah, ada yang beli banyak. Jadi maksimal ini yang kita bisa cek adalah di 572. Yang orang yang ngebeli di 400 juta kita belum bisa cek. Tapi ini tergantung harga market. Begitu juga market jualnya. Kita bisa lihat nih, orang yang ngejual harganya paling mahal berapa nih? 577 juta, dia menjual 0,71 Bitcoin. Jadi ini sekilas pengertian tentang market jual dan market beli. Jadi ini seperti antrian order guys. Jadi kalau kita pengen antrian kita lebih cepat, caranya gimana? Bisa, contoh nih, saya pengen beli Bitcoin dengan harga 500 jutaan, tapi saya nggak mau antri gitu. Saya punya duit 20.000, saya mau langsung beli. Kalian bisa punya dua cara. Yang pertama market instan. Nah, market instan itu kalian akan kena biaya 0,3% dan kalian akan langsung dibelikan dengan harga market sekarang. Kalau harga market sekarang 575 juta, maka kalian dapat harganya sekitar itu. Atau kalian bisa set harga sendiri. Contoh, klik limit. Saya pengen lihat market sekarang 575 juta. Saya pengen langsung kebeli. Saya set aja harga 754 juta. Nah, karena harganya di bawah market, ketika saya beli Bitcoin dan saya place order, maka saya langsung dapat Bitcoinnya. Lihat ya, saya refresh, akan langsung dapat. Nah, karena kenapa? Karena harganya di bawah market. Nah, kalau harga di bawah market itu biasanya kita akan langsung dapat guys. Pokoknya harga beli kita ini harganya di bawah market gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau kita bisa beli instan kalau mau simple. Nah, ini mungkin karena harganya murah, jadi nggak langsung terplace nih ordernya. Tapi kalau kalian punya jumlah rupiah yang lebih banyak, itu bisa langsung dapat. Kita akan mencoba yang namanya pembelian instan ya. Langsung market instan, total rupiah yang kita punya, kita set 20.000, kita beli koinnya. Place order. Nah, langsung nih terpotong 59 rupiah dan sekarang kita punya 0,000003465 Bitcoin, which is ini adalah 20.000. Jadi berapapun yang kalian punya, kalian tetap bisa membeli Bitcoin. Mau 100.000 bisa, mau 100 juta juga bisa, mau 1M juga bisa. Berapapun bisa, dia akan menghitung sesuai dengan harga market. Nah, lantas bagaimana kita mendapatkan keuntungan? Nah, kalau harganya kita beli 575 juta, ini prinsip sederhananya seperti dagang guys. Jadi kalau besok harganya 600 juta ya maka kita untung. Kalau besok harganya 400 juta ya kita rugi. Sesimpel itu. Jadi saran saya untuk pemula bisa menerapkan sistem yang namanya DCA atau Dollar Cost Averaging. Di mana setiap periode tertentu kalian ngebeli ataupun berinvestasi di kripto. Contoh, ada teman saya dia punya duit 10 juta uang nganggur setiap bulannya. Setiap tanggal 1 ya dia beli Bitcoin. Dia nggak mau tahu harganya 10 juta, harganya berapa dia nggak mau tahu, tapi dia belinya 10 juta. Jadi kalau misalnya harganya 500 juta ya jumlah koin yang didapat sejumlah 10 juta yang dia punya. Jadi kalau harganya 40 juta, harga Bitcoinnya 40 juta nih. Dia punya 10 juta, jadi dia dapatnya 0,4. Jadi berapapun harganya, dia tidak peduli. Pokoknya dia beli sejumlah uang yang dia punya, uang nganggur, dia beliin Bitcoin. Itu yang disebut dengan dollar cost averaging. Jatuhnya lebih kan nabung koin teman-teman. Tapi kalau mau trading ya kalian harus perhatikan chart dulu. Kalian harus paham technical analysis. Tapi kalau mau berinvestasi sangat mudah sekali. Kalian tinggal bisa beli setiap bulan. Tidak peduli harga Bitcoinnya berapa, kalian bisa beli terus-terusan setiap bulan kalian nabung dan beberapa tahun kemudian kalian punya target, kalian cek harganya udah naik. Kalau kalian melakukan ini dari tahun 2019, di awal tahun kalian sudah melakukan DCA atau dollar cost averaging, maka di 2021 kenaikan atau capital gain kalian lebih dari ratusan persen guys. Bayangkan
Bayangkan di 2019 harga Bitcoin itu cuma berapa? Cuma sekitar ya di bawah 100 juta. Dan di 2020 awal-awal Covid harganya bahkan pernah 80 juta. Ketika kalian beli terus setiap bulan di 2021, apalagi di bulan April ya, ketika harga Bitcoin menyentuh 950 juta, di situ kalian bisa jual dan kalian bisa take profit. Nah, untuk fitur-fiturnya yang sederhana sudah saya jelaskan di sini. Kalian bisa pelajarin sendiri. Saran saya kalau mau ngetes fiturnya, kayak saya aja tadi dengan nominal 20.000 aja bisa. Jangan langsung taruh 100 juta untuk ngetes fitur jual dan beli. Di sini juga udah dijelaskan ya. Di tanda tanya ini kalian bisa cek fiturnya apa-apa saja. Nah, ada stop order, semuanya ada di sini. Kalian bisa cek sendiri dan bagaimana pengaturan limit, market instan dan juga stop. Nah, kalian bisa cek dan pelajarin sendiri. Jadi, kira-kira begitulah penjelasan sederhana tentang bagaimana cara berdagang atau bertransaksi di Indodax untuk cryptocurrency. Nah, gue pribadi menggunakan Indodax karena Indodax merupakan salah satu platform yang terbesar di Indonesia ya. Dia punya user kurang lebih 4 juta dan udah salah satu yang paling lama juga dari 2013. Oke, begitu aja video kali ini. Semoga membantu teman-teman semua untuk memulai, khususnya para pemula yang pengen berinvestasi kripto. Kalau ada yang nanya bagaimana cara investasi kripto, ya seperti itu. Simpelnya adalah beli di harga murah, jual di harga mahal, begitulah keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Oke guys, sekian aja video kali ini. Langsung aja join di grup, dan ingat grup yang asli hanya ada di link deskripsi di bawah. See you guys on the next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Kens. Salam profit.